Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, balik lagi bersama kami kelompok 2. Dan pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai kelainan atau penyakit pada sistem syaraf. Nah, materi yang kami angkat pada kesempatan kali ini yaitu mengenai amnesia pasca trauma. Nah, sebelum kita lanjut ke materinya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ada saya sendiri, Muhammad Faid Alim. Kemudian yang kedua, halo, saya Naimatul Jannah dengan NIM 190008053. Hai, saya Delia Maharani dengan NIM 190008058. Salam kenal teman-teman, nama saya Munanur Istiqomah, NIM 19000008065. nah tentunya teman-teman penasaran dong gimana itu amnesia pasca trauma. Daripada kita tunggu lama-lama, mending langsung lanjut aja ke materinya. Baik, kita lanjut ke definisi atau pengertian dari amnesia. Amnesia merupakan keadaan di mana terjadinya kehilangan ingatan atau gangguan saraf ingat. Amnesia pasca trauma didefinisikan pertama kali oleh Russell dan Smith sebagai periode setelah trauma kapitis di mana informasi tentang kejadian yang berlangsung tidak tersimpan. Russell dan Smith kemudian memperhalus konsep PTA, memfokuskan pada gangguan penyimpanan informasi kejadian yang berlangsung. Lanjut ke klasifikasi dari amnesia. Yang pertama yaitu ada anterograde amnesia, yang mana penderita tidak mengingat apapun setelah mengalami amnesia. Kemudian yang kedua ada retrograde amnesia, di mana penderita tidak mampu mengingat masa lalu yang sebelumnya dia ingat. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengenai jenis-jenis dari amnesia. Yang pertama yaitu ada amnesia lakunar, yaitu amnesia yang tidak bisa mengingat suatu kejadian tertentu, bergantung pada kondisi emosionalnya juga, yang pada saat itu hilang ingatan karena trauma psikologis, tapi biasanya hanya bersifat sementara. Kemudian yang kedua ada amnesia menyeluruh sekejap, merupakan serangan lupa akan waktu, tempat, dan orang yang terjadi secara mendadak dan berat. Jadi amnesia menyeluruh sekejap ini terjadi secara mendadak, jadi tidak bisa diketahui kapan akan datangnya, dan bersifat berat, seperti dia bisa lupa total akan kejadian maupun tempat dan orang dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada blackout alcoholic syndrome, terjadi saat seseorang menyalahgunakan alkohol terlalu berat. Jadi amnesia yang ini disebabkan karena penyalahgunaan alkohol atau meminum terlalu banyak secara berat. Kemudian yang keempat ada sindrom Korsakoff, sindrom yang disebabkan oleh kebiasaan nutrisional yang buruk. Kemudian yang terakhir ada amnesia global transient. Gejala utamanya yaitu kehilangan tiba-tiba kemampuan mengingat peristiwa yang baru saja terjadi. Jadi misalkan ada peristiwa atau kejadian yang baru saja terjadi, tidak lama kemudian dia sudah sudah lupa akan kejadian tersebut. Itu bisa disebut dengan amnesia global transient. Baik, selanjutnya izinkan saya untuk menjelaskan terkait contoh kasus yang dilansir dari website BBC yang berjudul Pria Amnesia yang ingatannya hanya bisa bertahan 90 menit. Pada suatu pagi pada Maret 2005, William, seorang tentara Inggris yang ditempatkan di Jerman, bangun tidur dan pergi menuju tempat praktik dokter gigi untuk melakukan terapi root canal atau perawatan saluran akar gigi. Nah, 10 tahun telah berlalu. Tetapi sejak hari itu setiap bangun pagi, William percaya bahwa dirinya masih berada di Maret 2005. Ia juga masih merasa menjadi seorang tentara Inggris yang ditempatkan di Jerman dan selalu pergi menuju ke tempat praktik dokter gigi untuk melakukan perawatan yang sama. Nah, sesuatu telah terjadi antara waktu dimulainya operasi dan waktu saat operasi berakhir. Sesuatu yang membuatnya tak bisa mengingat kenangan panjang masa lalu sejak hari operasi terjadi. Nah, ketika ia mengingat sebuah kenangan baru, kenangan itu hanya berlangsung sekitar 90 menit. Berdasarkan laporan tim medis baru-baru ini yang diterbitkan dalam jurnal Neurocase, menyatakan bahwa William ini berkata, "Saya ingat duduk di sebuah kursi dan dokter gigi memasukkan anestesi ke dalam mulut," kata William, seperti dilansir dari laman BBC. Nah, setelah menjalani operasi, wajah William terlihat pucat, matanya terlihat kosong dan tidak fokus.
Menurut catatan dokternya pada laporan kasus, ketika ia tidak menunjukkan perkembangan baik sampai beberapa jam, ia kemudian dibawa ke rumah sakit, kemudian dirawat selama 3 hari di sana. Baik, untuk slide selanjutnya, masih lanjutan dari kasus sebelumnya. Selanjutnya, kondisi yang dialami William semakin jelas. Ia kehilangan kemampuan untuk mengingat kenangan masa lalunya. Otaknya seperti meribut setiap 10 menit. Ketika ia di rumah sakit, memorinya sedikit membaik, sehingga ia memiliki kurang lebih 90 menit waktu rentang kesadaran. Tetapi sejak saat itu, memorinya belum membaik dalam 10 tahun yang telah berlalu. Dia bangun dan masih percaya bahwa dirinya bekerja di militer dan ditempatkan di luar negeri, tulis para pelapor kasus. Setiap hari dia merasa itu adalah hari pemeriksaan gigi. Istrinya membuat sebuah catatan panduan untuk aktivitas sehari-hari melalui ponsel pintarnya, berjudul First Thing, Read This. Dari situ ia kemudian belajar setiap hari tentang apa yang telah terjadi padanya saat di tempat dokter gigi, dan anak-anaknya kini telah tumbuh menjadi remaja. William diperkirakan mengidap anterograde amnesia, sebuah ketidakmampuan untuk mengingat kenangan panjang masa lalu, sementara kenangan saat sebelum cedera otak dapat diingat seperti biasanya. Penyebab cederanya masih menjadi misteri. Gambar-gambar scan menunjukkan tidak adanya kerusakan pada daerah otak yang biasanya dikaitkan dengan jenis masalah hilang ingatan. Baik, berikut untuk lanjutan dari slide studi kasus. Kemungkinan lain, kadang-kadang anterograde amnesia terjadi setelah trauma psikologis. Tapi istri William dan para dokter tidak mendapatkan kecocokan pada kasusnya karena William tidak menunjukkan tanda-tanda mengalami masalah emosional sebelum kehilangan ingatannya. Dr. Gerard S. Bridges, seorang psikolog klinis di University of Leicester dan salah satu co-penulis laporan kasus, memberikan teori. Dijelaskannya, setelah kita mengalami suatu peristiwa, kenangan secara perlahan disemen dalam jangka panjang dengan mengubah jaringan. Proses itu disebut konsolidasi, yang melibatkan produksi protein baru untuk membangun kembali sinapsis dalam bentukan baru. Tanpa itu, memori terlampau akan rapuh dan mudah terkikis oleh waktu. Blok yang mengganjal pada protein itu dengan segera melupakan apa yang baru dipelajari. Pentingnya, 90 menit akan menjadi waktu yang tepat untuk berlangsungnya konsolidasi, seperti William yang mulai menunjukkan gejala melupakan detail dari sebuah peristiwa. Bridges berharap setelah publikasi laporan kasus ini, dia akan mendapat masukan dari psikiater lain dan ahli saraf yang telah menangani kasus serupa, dan akhirnya dapat membantu William. Jika itu tidak terwujud, William hanya dapat menjalani sisa hidupnya dengan memori yang terhapus sendiri setiap 90 menit. Bersumber dari website BBC. Baik, kita lanjut ke etiologi atau sebab seseorang mengalami amnesia. Segi anatomisnya, gangguan amnesia timbul akibat kerusakan bilateral struktur otak, yang mana struktur otak diensefalik yang meliputi nuklei dorsomedial dan garis tengah talamus. Struktur lobus midtemporalis meliputi hipokamus, corpus, mamillaris, dan amigdala. Baik, kita lanjut ke gambaran klinis. Gejala trauma dari gangguan amnestik ditandai oleh ketidakmampuan untuk mempelajari informasi baru atau amnesia anterograde, dan gangguan pada kemampuan untuk mengingat pengetahuan yang sebelumnya diingat atau amnesia retrograde. Gejala tersebut dapat menyebabkan masalah bermakna bagi pasien dalam fungsi sosial dan pekerjaannya. Diagnosa pada penyakit amnesia, yaitu yang pertama ada demensia dan delirium. Gangguan daya ingat sering ditemukan pada demensia tetapi disertai dengan defisit kognitif lainnya. Sedangkan pada delirium, gangguan daya ingat pasien disertai dengan gangguan atensi dan kesadaran. Kemudian yang kedua yaitu ada disosiatif. Pasien dengan gangguan disosiatif menderita defisit daya ingat yang lebih selektif dibandingkan pasien dengan gangguan amnestik. Kemudian yang terakhir yaitu ada factitious disorder atau gangguan buatan. Pada gangguan buatan, hasil tes daya ingat pasien seringkali bersifat tidak konsisten dan tidak mempunyai bukti-bukti suatu penyebab yang dapat diidentifikasi.
Mekanisme fisiologis pada penyakit amnesia. Mekanisme daya ingat sama kompleksnya dengan mekanisme pikiran, karena untuk memberikan daya ingat, sistem saraf harus menciptakan kembali pola perangsang ruang dan waktu yang sama di dalam susunan saraf pusat pada suatu saat di masa yang akan datang. Penyimpanan informasi merupakan proses daya ingat yang melibatkan fungsi sinaps, yaitu setiap kali suatu saraf sensoris tertentu melalui serangkaian sinaps. Sinaps yang bersangkutan akan menghantarkan isyarat yang sama pada kesempatan berikutnya. Nah, proses ini disebut sebagai fasilitasi. Bila isyarat tersebut melalui sinaps berulang-ulang, ia akan menjadi demikian terfasilitasi sehingga isyarat dari pusat pengatur di otak menyebabkan hantaran impuls melalui serangkaian sinaps yang sama meskipun input sensoris tidak dirangsang. Hal inilah yang menyebabkan orang mengalami perasaan yang asli meskipun sebenarnya itu hanya suatu ingatan mengenai perasaan tersebut. Selanjutnya, hipokampus adalah struktur pada otak yang terletak di bawah lobus temporal di setiap sisi pada otak. Hipokampus ini berfungsi sebagai gerbang dari daya ingat, di mana akan dilewati semua ingatan baru sebelum masuk ke penyimpanan daya ingat permanen dalam otak. Kerusakan pada hipokampus dapat mengakibatkan amnesia anterograde, yaitu hilangnya kemampuan untuk menerima suatu ingatan baru meskipun ingatan yang sudah ada tetap aman, sehingga seseorang yang mengalami kerusakan hipokampus tetap memiliki daya ingat masa lalu seperti masa kanak-kanaknya yang beberapa tahun lalu, tetapi sedikit memori yang ia miliki sejak kejadian rusaknya hipokampus tersebut. Hipokampus sangat sensitif terhadap menurunnya kadar oksigen dalam tubuh, sehingga kurangnya kadar oksigen dalam waktu yang sama atau hipoksia, meskipun tidak fatal, akan tetap menghasilkan kerusakan pada bagian tertentu pada hipokampus. Nah, berikut ini anatomi otak pada penderita amnesia, yaitu ada beberapa kerusakan syaraf pada otak seperti pada gambar di bawah ini. Baik, selanjutnya pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang ini ada dua macam. Yang pertama ada tes orientasi dan amnesia Gaveston. Di antara beberapa penilaian PTA yang tersedia sekarang, tes orientasi dan amnesia Gaveston adalah yang paling banyak digunakan. Penilaian ini pendek dan mudah digunakan. Penilaiannya terdiri dari sejumlah poin yang ditambahkan ketika menjawab dengan benar atau jumlah kesalahan. 10 pertanyaan dari tes GOIT ini secara oral ditanyakan pada pasien, dan setiap pertanyaan telah ditetapkan jumlah skor. Dari skor kesalahan, dana harus ditandai ketika terdapat respon yang salah dari yang benar. Skor ini ditampilkan dalam kurung setelah setiap pertanyaan dijawab dalam lembar instrumen. Koreksi dari tanggapan yang salah yang diberitahukan oleh pasien merupakan prosedur yang relevan. Ia juga harus diberitahu bahwa tes akan diterapkan kembali pada hari berikutnya untuk menilai kapasitas memorinya. Selanjutnya, Neurobehavioral Rating Scale. Suatu studi telah menguji reliability dan validity dari NRS, baik pada awal maupun tahap lanjut dari trauma cavitis terhadap 101 penderita dengan trauma cavitis tertutup. Neurobehavioral Rating Scale telah memperlihatkan iterator reliability yang memuaskan pada penelitian. Pemeriksaan NRS memiliki korelasi baik terhadap tingkat kronisitas dari trauma cavitis. Peneliti menyebutkan sampai saat ini hanya NRS yang telah divalidasi untuk pemeriksaan neurobehavior pada penderita trauma cavitis tertutup. Selanjutnya ada prognosis, yaitu orang yang menderita amnesia biasanya akan pulih seiring berjalannya waktu. Selama proses pemulihan, mereka biasanya mengingat memori yang sudah lama disimpan.
lalu baru mengingat memori yang lebih baru terjadi, sampai seluruh memori yang hilang pulih. Memori yang terjadi sekitar waktu terjadinya amnesia tidak akan pernah pulih. Untuk mempercepat pemulihan amnesia, biasanya diberikan terapi atau obat-obatan yang meningkatkan fungsi otak. Di luar terapi obat-obatan, cara yang paling ampuh adalah menyediakan kondisi yang aman bagi penderita amnesia. Selanjutnya ada penata laksanaan. Yang pertama ada mengurangi risiko kerusakan. Ketika seseorang terkena amnesia pasca trauma, maka mereka mungkin membutuhkan seseorang yang duduk dengan mereka sepanjang waktu. Yang kedua ada membuat pasien senyaman mungkin. Melihat orang lain menderita, mungkin mereka akan bingung dan gelisah. Bagaimanapun penting untuk mereka berada di tempat yang nyaman. Yang ketiga ada mencegah stimulasi terlalu banyak. Selama amnesia, pasca trauma otak berusaha mengulangi. Oleh karena itu, sangat penting untuk menjaga lingkungan di sekitar pasien bebas dari kebisingan. Yang keempat ada membantu mengarahkan pasien, termasuk di dalamnya berusaha mengingatkan pasien namanya, nama penjenguk, nama rumah sakit, tanggal, waktu pada ini pagi, sore, siang, atau malam. Yang kelima ada rehabilitasi amnesia. Banyak teknik rehabilitasi yang saat ini digunakan untuk mengobati pasien amnesia, terutama yang menderita amnesia anterogade. Pada kasus yang sudah kami jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa terjadinya amnesia pasca trauma pada penderita cedera kepala menunjukkan adanya kerusakan otak difus, gangguan pada struktur hipokampus, atau memberikan gambaran klinis berupa gangguan memori anterogade. Sedangkan lesi pada struktur diencephalon, corpus mamillaris, atau talamus akan memberikan kesulitan mengingat kembali memori atau amnesia retrograde. Sekian penjelasan dari kami. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.